Sebenarnya kita ini diberi oleh Allah banyak anugerah, baik kesehatan, ilmu, keluarga, kedudukan, dan banyak lainnya lagi. Hanya saja sering orang merasakan bahwa hal itu bukan sebagai pemberian Allah, melainkan semata usaha manusiawi, hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya semua itu Allah yang memberi dan mengaturnya untuk menguji apakah kita bersyukur atau kufur. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, "Wahai manusia, aku tunggangkan engkau di atas kuda dan unta. Aku nikahkan engkau dengan perempuan. Aku jadikan engkau sebagai pemimpin. Fa'aina syukru dzalika? Mana syukurmu atas semua itu?" Adalah pertanyaan Allah yang tajam menghujam kepada jiwa orang-orang yang biasa mengabaikan. Ada 3 hal mendasar dari anugerah Allah dalam hadis tersebut. Pertama adalah tunggangan atau kendaraan. Dahulu kuda dan unta, kini berbagai jenis kendaraan bermotor dapat digunakan. Hakikat berkendaraan adalah mengangkut orang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk dapat memenuhi segala keperluannya. Kendaraan itu baik hewan maupun kendaraan bermotor dapat membahayakan pengendaraannya jika tidak dikendalikan dengan baik. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah lah yang menundukkan dan menggerakkan semua itu sehingga jinak atau nyaman dan aman. Sebagaimana doa ketika kita berkendara. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini padahal kami tak kuasa menundukkannya. Allah memuliakan manusia, keturunan Adam, dengan mengangkut mereka di darat dan di laut, juga di udara. Kemuliaan manusia ada dalam dinamika geraknya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Penderitaan apa yang dirasakan manusia jika ia dalam keadaan tak bisa bergerak, diam dan tidak mampu bepergian? Penderitaan berat apa juga yang jika jarak jauh harus ditempuh dengan berjalan kaki? Allah telah beri kita tunggangan kendaraan. Yang kedua, pernikahan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Baiti jannati," rumahku adalah surgaku. Artinya rumah dalam arti tempat tinggal ataupun rumah dalam arti rumah tangga yang dibangun atas dasar pernikahan adalah surga kehidupan dunia yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Pernikahan tersebut berfungsi sebagai sarana bagi optimalisasi interaksi antara elemen yang ada di dalamnya, khususnya suami istri, untuk menggapai surga akhirat kelak. Berkeluarga yang diikat oleh tali pernikahan adalah karunia Allah yang patut disyukuri. Ada 2 keuntungan yang didapat jika senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Pertama adalah nikmat itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jika bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan menjauhkan dari azab atau murkanya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazabmu jika kamu pandai bersyukur dan beriman. Dengan nikmat ditambah dan azab yang dijauhkan, maka yang ada adalah ketenangan dan kebahagiaan. Ketiga, menjadi pemimpin. Hampir di setiap jalan sudut kini kita lihat banyak orang yang berkompetisi ingin jadi pemimpin. Kepemimpinan membawa nikmat baik pengaruh, penghargaan, prestise, dan mungkin juga uang. Allah mengangkat derajat dengan peran kepemimpinan itu. Meski sayang, banyak para pemimpin yang tak mampu menjaga derajatnya tadi dengan menyia-nyiakan amanah, berlaku sewenang-wenang, menganggap rendah orang, berbuat zalim, memperkaya diri dengan segala cara, atau senang memperlakukan orang agar kemudian memelas. Mensyukuri peran kepemimpinan adalah dengan menunaikan tugas sebaik-baiknya. Maslahat untuk umat, untuk rakyat, merindukan tempat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz berkata lirih kepada menterinya Roja bin Haywah, "Aku merindukan pernikahan dengan putri pamanku Fatimah binti Abdul Malik."
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku dan menikahinya. Aku merindukan jabatan gubernur, Allah memberiku jabatan gubernur, aku jadi gubernur. Aku merindukan jabatan khalifah, itu pun aku memperolehnya. Saat ini wahai roja, jiwaku sedang merindukan surga. Moga Allah jadikan aku penghuninya. Umar pun menangis terisak-isak. Sebelum Allah membalikkan keadaan di mana kendaraan menjadi berkurang, hilang atau hancur, keluarga berantakan karena perceraian, atau jabatan yang turun dan jatuh memilukan, maka baiknya jadilah hamba yang pandai bersyukur. Bukankah Allah telah bertanya, fa aina syukru dzalika, mana syukurmu?